Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 3 SMAN 1 Porong akan menjelaskan mengenai fotoperiodisme dan embriogenesis. Fotoperiodisme. Fotoperiodisme adalah respon tanaman terhadap lamanya pertumbuhan. Fotoperiodisme diklasifikasikan menjadi 4, yakni 1. Tanaman berhari panjang atau long day plants. 2. Tanaman berhari pendek atau short day plants. 3. Tanaman berhari sedang atau intermediate day plants. Dan keempat, tanaman berhari netral atau neutral day plants. Tanaman berhari panjang atau long day plants. 1. Tanaman yang pembungaannya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih panjang daripada panjang hari minimum kritis dengan dipengaruhi faktor lingkungan lainnya. 2. Tumbuhan akan berbunga jika lama gelap lebih pendek daripada periode kritis gelap. Ciri-ciri 1. Panjang penyinaran lebih panjang. 2. Periode gelap kritik lebih pendek. Contoh tanaman gandum, kol, lobak, bayam. Tanaman berhari pendek. Tanaman yang pembungaannya lebih dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih pendek daripada panjang hari maksimum kritis dengan dipengaruhi faktor lingkungan lainnya. Tumbuhan akan berbunga ketika panjang hari kurang dari penyinaran kritis mereka. Ciri-cirinya: 1. Panjang penyinaran lebih pendek. 2. Periode gelap kritik lebih panjang. Contoh tanamannya: tebu, padi, krisan, cannabis. Tanaman berhari sedang atau intermediate day plants. Tanaman yang berbunga tidak dipengaruhi oleh panjang hari. Tanaman intermediate dalam zona sedang bisa berbunga dalam beberapa bulan. Tetapi, tanaman yang tumbuh di daerah tropis yang mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam dapat berbunga terus-menerus sepanjang tahun. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di daerah tropis. Tanaman intermediate memerlukan pertumbuhan vegetatif tertentu sebagai tahap untuk menuju tahap pembungaan. Tumbuhan akan tetap aktif dan berbunga sepanjang tahun, asalkan faktor-faktor lainnya terpenuhi seperti suhu, air, dan nutrisi. Contoh tanamannya adalah kapas, tembakau, bunga matahari. Neutral day plants, atau yang kita ketahui dengan tanaman berhari netral. Tanaman berhari netral adalah tanaman yang proses berbunganya tidak sama sekali dipengaruhi oleh panjang hari penyinaran cahaya matahari, melainkan dipengaruhi oleh usia tanaman itu sendiri. Contoh tanamannya adalah bunga mawar, tomat, buckwheat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah membahas embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan pada embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Tahapan embriogenesis meliputi: pertama, zigot atau sel tunggal, kedua, morula, ketiga, blastula, keempat, gastrula, dan yang terakhir adalah fetus atau janin. Zigot atau sel tunggal. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin, yaitu sel ovum dan sel sperma yang telah masak. Zigot terbentuk setelah terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Ciri-cirinya: mampu untuk membagi dua fase yang berbeda pada sel yang sama. Dua sel tersebut yang identik bergerak ke bawah saluran tuba dan akan ditanamkan ke dalam lapisan rahim.
Morula. Morula merupakan bentukan sel yang berwujud seperti bola atau bulat, yang diakibatkan oleh pembelahan sel secara terus-menerus dari zigot. Tahapan pada morula, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali. Sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat blastomer tadi berkumpul dan membentuk pola sel yang tidak berongga, itu dinamakan morula. Ciri-ciri morula: bentuk sel yang bulat dan tersusun layaknya buah anggur, mengandung banyak sel hasil mitosis yang semuanya berkumpul menjadi satu. Blastula. Blastula merupakan bentuk dari lanjutan morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosol. Ciri-cirinya adalah 1. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel. 2. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosol. Gastrula adalah lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Sedangkan gastrulasi adalah fase awal dalam perkembangan embrio, di mana blastula berlapis tunggal direorganisasi menjadi struktur berlapis-lapis. Selama gastrulasi berlangsung, terjadi reorganisasi jaringan embrio dan diferensiasi. Ditandai hilangnya blastokol. Lubang pelekukan disebut blastopor, yang kelak berkembang menjadi mulut dan anus. Ciri-ciri yang dimiliki gastrula adalah 1. Pelekukan tubuh yang semakin nyata. 2. Timbul dinding tubuh embrio dan rongga tubuh atau gastrosol. Penjelasan yang terakhir yakni mengenai proses terbentuknya janin. Proses terbentuknya janin ada 3 tahap, yakni trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama. Trimester pertama dimulai dari awal kehamilan hingga minggu ke-13 yang berkembang dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ vital lain seperti jantung yang sudah berdetak. Lengan dan kaki mulai terbentuk di kehamilan berusia 2 hingga 8 minggu. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin bayi telah terbentuk walaupun belum sempurna. Trimester kedua. Trimester kedua dimulai dari minggu ke-13 hingga minggu ke-26. Di trimester kedua, janin mulai mendengar dan menelan makanan yang masuk ke dalam perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut kecil di tubuh janin yang biasanya disebut dengan lanugo. Trimester ketiga. Trimester ketiga dimulai dari minggu ke-27 hingga minggu ke-40. Tepatnya di minggu ke-32, tulang dan kerangka janin sudah terbentuk sempurna. Janin sudah bisa membuka dan menutup mata serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin sudah bisa berfungsi baik secara mandiri. Minggu-minggu terakhir menuju persalinan, posisi kepala janin seharusnya sudah turun menghadap ke bawah. Demikian penjelasan dari kami mengenai fotoperiodisme dan embriogenesis. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat menambah ilmu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.